Joni Firdaus, warga Bener Meriah Aceh, terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Semawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Ini di pinggir nih kan? Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera memisahkan banyak keluarga. Di antaranya di Aceh, di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah sudah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Seorang pria menyantap makanan yang ditemukan di dalam kulkas yang hanyut di tengah banjir di Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Ya makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah bisa dapat dipijak. Banjir bandang dan longsor juga menyebabkan pasokan gas LPG tersendat. Salah satunya terjadi di Banda Aceh. Bahkan warga harus rela antri di bawah terik matahari meski sudah antri sejak pagi. Sambil membawa tabung gas, warga harus rela antri hingga mengular ratusan meter di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ratusan warga ini sudah antri sejak pagi hingga siang hanya untuk mendapat gas LPG. Salah satu pangkalan gas yang diserbu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Bandaraya, Banda Aceh.
Warga mengaku kelangkaan gas sudah terjadi selama 2 hari hingga berdampak pada banyak pedagang dan ibu rumah tangga. Tersendatnya pasokan gas diduga akibat jalur darat yang tertutup dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah bisa segera memasok gas agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah Sumatera, termasuk Padang Pariaman, belasan anggota DPRD Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa siang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalih kunjungan kerja adalah penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor dan untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, penanggulangan bencana, dan pengentasan kemiskinan. Kunjungan kerja merupakan agenda dari Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Padang Pariaman. Surat pengajuan permohonan kunjungan diterima oleh Pemkab Sleman beberapa hari setelah Padang Pariaman diterjang banjir bandang. Ketua Komisi 4 DPRD Padang Pariaman beralasan kunker telah direncanakan sejak lama sehingga tetap dilangsungkan meski daerahnya sedang tertimpa bencana. Pihak pemerintah Kabupaten Sleman enggan berkomentar banyak terkait kedatangan rombongan anggota DPRD Padang Pariaman. Rencananya belasan anggota DPRD Padang Pariaman ini bakal melakukan rangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta hingga Sabtu mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Dengan badan bergetar kedinginan, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanya berdoa dan pasrah. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat, kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Khawatir banjir dan longsor susulan, warga Benar Meriah Aceh harus berjalan kaki nyaris 1000 km menuju Lok Semawe.